Yo. Gila. Ntar ada efeknya tuh. Itu. Mata laser Superman. Lagi bersama gue Marisan Bara. Dah. Maiden. Kenalkan gue Adam Snyder. Snyder siapa? Snyder adalah sutradara Justice League The Snyder Cut. Wow! Karena kita bakal review. Ngalor gitu lu ngomongin review film Superman Justice League. Justice League. Ya. Apa ngalor gitu karena kita bukan siapa-siapa. Karena kita so tau aja. So tau aja. Lempar aja dulu. Bukan geeks juga. Yo. Oke. Di film Justice League itu apa sih, Bro? Kok ada lagi sih, Bro? Kalau pertanyaan-pertanyaan karena bukannya Apaan sih lu kok nanya? bukannya ada dari tahun 2017 ya, Bro ya? Kok ada lagi sih, Bro? Nanya tuh yang bener, bro. Ngomong-ngomongin masalah Justice League. Nah, keren nih. Gue suka nih. Gue ulang. Ngomongin masalah Justice League ya. Ini kenapa dirilis lagi? Bukan setahu gue itu ada dari tahun 2017 ya? Coba dong jelasin. Iya, elah. Bisa gitu tuh. Iya. Teori-teori guru ngerokok dulu. Dari guru orang gitu. Justice League itu pernah muncul, pernah rilis di tahun 2017. Yoi, lu tahu tuh? Tahu. Lanjutin. Kan? Jangan lempar gitu dong. Ini kan bagian lu nih. Kagak. Jadi Oke. gini, jadi dulu Justice League itu ada rilis tahun 2017. Betul. Nah, dari awal Iya. sebenarnya Justice League itu emang sudah ditulis sama sutradara visioner, Nah. sutradara kecintaan orang-orang, orang Namanya? Amerika, namanya Zack Snyder. Nah, dia itu juga yang dulu bikin film 300 ya. Yoi, Sparta. Batman v Superman juga. Sampai Superman juga. Nah, gitu. tapi karena ada satu dan lain hal, Konflik internal mungkin. konflik internal. Ah. Biasanya sutradara sama produsernya nggak kompak. Oh Yoi. iya. Nggak sering nongkrong bareng. Yoi. Iya. Ngopinya Soalnya nggak bareng. tempat tongkrongannya beda. Yoi. Yang satu di warkop, yang satu di kafe. Yoi. Nggak bisa. Terus. Nah, akhirnya sutradaranya diganti. Iya, si Zack Snyder ini. Zack Snyder diganti oleh Joss Whedon. Hmm. Jadi pada tahun 2017, Justice League yang rilis, setengah pembuatannya adalah pembuatannya Zack Snyder, tapi diselesaikan oleh Joss Whedon. Dan itu syuting lagi ya berarti? Syuting lagi dan ada yang di-cut selama prosesnya. Ini yang gue tahu aja ya. Tapi untuk kalian yang tahu nih, untuk kalian yang sudah paham masalah-masalah DCEU, DC Warner, tolong komen di bawah. Iya, yang penting benerin. Yang penting benerin. Dan- Kita terbuka, tidak seperti Yang lain. eh, Perbedaannya yang waktu tahun 2017 itu berapa jam filmnya? 2,5 jam. ya kayak Kalau kurang lebih yang- segitulah. kalau yang sekarang 4 jam. Ya karena Hmm. di filmnya Justice League Joss Whedon, orang-orangnya bilang gitu. Banyak yang di-cut, banyak yang dipotong, banyak yang diganti, moodnya diganti, terus gaya ininya juga diganti. Karena usut punya usut. Iya. Gue suka nih begini. Terus kenapa? Zack Snyder itu punya visi sendiri ke Justice League DC Universe. Nah, jadi Zack Snyder tuh sebenarnya punya visi sendiri, punya tujuan sendiri, mau dibawa kemana nih Justice League. Justice League. Yoi. Tapi pada waktu itu karena lawannya adalah Marvel yang superhero-nya asik-asik, Iya. Yoi. Gitu. Yang superhero-nya lucu-lucu, Keren-keren, Yoi. lucu-lucu, nyantai. Warner Bros ngiri. Jadi kok Anda gelap sekali. Oh, terlalu dark. Bukan Terlalu dark gelap, nggak ada lampu ya? Bukan dark joke ya. Bukan dark joke ya, tapi filmnya nggak bisa dibawa ketawa juga. Iya, Jadi tapi serius banget. ceritanya lah, serius banget. Ah. Gitu. Nah, kesalahpahaman yang tadi gue bilang akhirnya diganti sama Joss Whedon. Nah, gitu. Yang tidak lucu-lucu juga. lucu, filmnya jadi bahan tertawaan. Jadi bener ratingnya jelek banget. Iya, karena banyak yang di-cut, bro. Banyak yang jadinya nggak utuh. Iya. Banyak juga fans-fans yang akhirnya mereka itu Banyak yang protes. sampai di Comic Con tahun 2018 atau 2019 mereka protes, mereka itu mau akhirnya minta adalah potongan-potongannya si Zack Snyder. Iya, gitu. karena dulu sempat ada
hashtag yang lagi hot-hotnya, release the Snyder's Cut. Ya, itu ya. Snyder's Cut, release the Snyder's Cut. Kita butuh. Akhirnya tahun ini rilis juga. Mungkin si DC mikir ya, daripada aku syuting lagi, terus bikin film mahal lagi, terus nggak tahu laku apa enggak, kayaknya oke juga ini dirilis ulang. Iya. Walaupun nggak di bioskop ya. Iya, nggak di bioskop. Di HBO Max. HBO Max. Ngomong plot dan alur ceritanya. Oke, jadi karena 4 jam, ini dibagi ada 6 part kalau dalam filmnya. Gokil. Jadi ada chapter pertama itu Don't Count on It Batman. Gokil. Terus juga chapter 2-nya ada The Age Kok lu of tahu? Heroes. Kalau tahu, pasti baca. Udah baca dong contekannya ya. Terus ada chapter 3-nya ada Beloved Mother, Beloved Son. Yoi. Terus juga chapter 4-nya ada Change Machine. Chapter 5-nya itu All the King Horse. Chapter 6 itu ada Something Darker dan juga epilog terakhirnya. Oke. Dan masing-masing chapter itu dia menceritakan dari backgroundnya masing-masing. Yang pertama itu dari si Batman itu mencari anggota baru untuk Justice League. Terus juga ada cerita tentang Cyborg yang kenapa dia bisa menjadi badannya jadi robot gitu. Terus juga ceritain juga ada Flash juga. Terus juga ada cerita dari si Mother Box-nya itu sendiri. Oke. Benar. Dan itu saling berkaitan akhirnya. Iya. Dan itu membentuk cerita baru kalau menurut gua, dan lebih menjelaskan lah di film si Zack Snyder yang baru ini gitu. Kalau misalnya yang kita ngelihat dari plotnya juga di scene awalnya itu, dia itu menceritain pertempurannya di, gua nggak tahu nih bacanya apa ya. Dia rumahnya si Wonder Woman. Semichira. Themyscira itu dia. Itu pertempuran awal, pertempuran di Themyscira itu yang ketika dia menceritakan Mother Box-nya awalnya gimana gitu. Ternyata Mother Box-nya itu dia hidup lagi karena dengar teriakannya Superman. Iya. Karena Superman-nya mati nih ya. Hidup kan? lagi karena keberisikan. Karena berisikan. Itu dikasih tahu bahwa nih si Kryptonian ini udah mati gitu loh. Penjaga bumi ini udah mati, dan akhirnya terus masuk lagi ke scene ya yang kita seperti sama kayak sebelumnya itu si ini ya, Aquaman ya, yang di Atlantis ya. Aquaman itu disuruh ikutlah sama si Batman. Tapi nggak mau kan. Iya, karena itu sama kayak yang film sebelumnya juga. Karena pada saat itu juga Aquaman tuh masih nggak nerima kalau dirinya Atlantia. Terus juga kalau di dalam ada scene-nya dia nggak mau nerima, terus dia nggak mau bawa si Trisula nyokapnya sama bajunya itu. Dia telanjang dada aja, yang bagus sih badannya, tapi jangan telanjang dada juga gitu. Iya, tapi kalau gua punya badan sebagus itu sih ya gua kerja pun juga telanjang bugil dada aja gua. Nggak gitu juga dong. Terus masuk lagi ke scene asal mulanya Cyborg yang ternyata dia itu dulu pemain atlet ini kan, atlet American football. Karena gitu. football itu adalah sepak bola. Cuma Amerika doang yang bilang football mainnya pakai tangan. American football yang ternyata football. itu dia ketabrak sama nyokapnya setelah pertandingan, ketabrak, badannya hancur, tinggal beberapa part doang. Akhirnya sama bokapnya menggunakan si Mother Box-nya itu untuk bikin anaknya, badan barunya. Iya. Buat antum-antum yang tidak tahu Cyborg itu siapa dan kenapa Justice League, mungkin kenapa dia masuk ke Justice League, mungkin karena aktor Green Lantern udah jadi Deadpool. Oh iya, itu nanti ya. Itu nanti kita bahas. Enggak, karena Cyborg sebenarnya adalah harusnya anggota Teen Titan. Teen Titan, Cyborg itu Teen Titan, bukan ini. Karena masih muda juga kan. Nggak muda juga sih dia. Masih SMA, dia SMA, walaupun badannya gak gede gitu kan. Yoi. Terus masuk lagi ke cerita sama lah ya, Superman dan Batman dan kawan-kawan itu membangkitkan Superman lagi. Gitu kan, di kapalnya, yang ternyata Flash juga ternyata bisa mengembalikan waktu tuh di waktu dia lari. Apa sih, lu ngomong apa sih? Waktu dia mau nyalain listrik, kan butuh listrik tuh buat ngidupin. Kasih tahu backgroundnya dulu dong. Iya, kasih tahu dulu. Nah, Flash kenceng. Iya, emang iya. Flash bener, Flash kekuatannya kenceng nih. Flash kenceng. Nah, kekuatannya listrik. Iya, tapi dia punya batas. Betul. Iya, nggak boleh. Kalau dia ngelebihin kecepatan cahaya, waktu yang ada di sekitar dia akan berubah. Mundur. Dia jadi balik ke masa lalu, waktunya mundur lagi. Nah,
karena waktu itu pengen ngehidupin Superman. Iya, dia membutuhkan tenaga listrik yang besar Yang besar banget. Karena nggak ada yang namanya genset sebesar itu buat iya. ngebangunin kan. Nah, dia udah nyari kemana-mana, OLX, Tokopedia, Bukalapak. Nggak ada. Enggak, maksud gua enggak Batman tuh kan tajir banget ya. Iya, Kenapa nggak bikin aja gitu listrik gede? Iya, pembangkit listrik sendiri ya? Iya. Hmm. Aduh, korupsi juga jangan-jangan. Balik lagi. Enggak. Jadi pas dia mau, jadi dia dipesan sama Cyborg. Bro, kayaknya untuk listrik yang ini gua nggak sanggup nih. Kita terus si Flash bilang, Barry Allen bilang, tenang bro, gua listrik, gua bisa ngidupin, gua bisa jump start. Pas dia mau mulai maju, seharusnya terlambat. Iya. Tapi karena dia cepet banget, hampir ngelebihin kecepatan cahaya. Pas waktu mau ngehidupin Superman, Dia kembaliin lagi mundurin. kotaknya mundur. Akhirnya berhasil. Keren banget itu. Gila, itu keren banget sih. itu. Akhirnya berhasil. Tapi sebelum itu ketika waktu pertama kali masuk ke kapalnya si Superman itu ada kostum-kostum dari Kryptonian yang sebelumnya. Dia nemuin bajunya. Gue baru ngeliat ternyata itu ada beberapa baju yang bisa digunakan Superman ternyata. Pokoknya nanti kita gambarnya di sini nih. Nah, ada gambarnya kan? Iya, gitu. Kita kasih gambarnya. Lanjut. Oke, terus masuklah akhirnya ya setelah cacat-cacat segala macam bangunin terus Superman akhirnya pakai baju hitam yang baru, tidak pakai baju yang merah. Oke. Ya kan? Pendewasaan. Dia udah males ya. Iya, bro. Coraknya terlalu mencolok. Kayak anak-anak muda Indonesia. Iya, pakai Semakin bajunya muda, hitam. kaosnya hitam. Akhirnya kan pertempuran terakhir lah. Oh, iya. Yang sangat jauh beda sekali dengan film sebelumnya. Terus juga dan yang paling terpenting perannya Flash juga sih yang akhirnya mengembalikan waktu. Yoi, di film gila, sebelumnya. gokil. Barry Allen di sini sangat berguna. Tapi Barry nanti Allen, ya. kita Nanti bahas kita di bahas detail. detailnya. Detail dari chapter pertama. Kita masuk ke detail-detail yang kita tahu dari chapter pertama. Iya. Detail apa yang lu dapetin? Di scene pertamanya, kan di Justice League tuh nggak ada tuh yang Superman mati teriak tuh. Iya, benar. Beda kan? Beda. Nggak ada tuh ngebangun-bangunin ternyata yang teriakannya tuh ngebangunin mother box di Atlantis, di Amazon, Betul. di Amerika. Betul. Nggak ada kan scene Nggak ada, kan? ya. Di situ ada. Ya. Berarti sama Zack Snyder dibikin jelasin kalau Itulah yang akhirnya kenapa datang lah si Darkseid dan juga Stephen Wolf gitu. itu penyebabnya ternyata. Penyebabnya. Akhirnya kita tahu dari awal Zack Snyder sudah jelas mau dibawa kemana. Oke. Lanjut. Terus di ini sih yang paling suka gua. Ya. Oh, waktu lagi ini apa namanya? Buat bom itu kan, yang waktu ada teroris, akhirnya Wonder Woman datang. Itu ada nggak sih di film sebelumnya? Ada ya? Ada ya? Tapi nggak sepanjang itu. Dan nggak sekeren itu Wonder Woman-nya. Wonder Woman bisa cepet. Iya, aksinya Wonder Woman di yang versi Zack Snyder keren banget. Keren banget, lebih keren dari yang sebelumnya. Gal Gadot kan cepet banget. Bro, Gal Gadot, bro. Oke, lanjut lagi. lanjut lagi. Ya gitu bro, setiap ada Wonder Woman Ada tuh. gitu ya. Kenapa sampai terus pusing? Nah, terus alah, udahlah. Sama Flash ternyata waktu itu di adegannya kayak mau nyelamatin cewek yang dia taksir gitu dari pet Dia shop. pertama kali karena Flash itu kan Pengangguran ya? pengangguran. Dia tuh punya goals, punya tujuan untuk bebasin bapaknya. Iya, tapi harus bayar jaminan. Iya, yang kena false accusation. Oke, Inggris banget ya. Ternyata Flash itu nggak bisa lari dengan sepatu sembarangan. Karena sobek. Itu apa ya? Nike apa Adidas ya? Nggak tahu. Kita nggak tahu Adidas lah ya. Coba dong disponsorin dong produk makanya. lokal, siapa tahu bisa makanya masukin. sponsorin ya kan. sponsorin. Jadi kalau misalnya dipakai Flash tuh tetap bagus Oke, gitu. nah dari situ kita setelah dia ngelamar pekerjaan, ada cewek dia taksir, ceweknya kecelakaan, diselamatin, akhirnya selamat. Tapi kalau di versi Whedon, kita cuma ngelihat dari CCTV. CCTV doang. Yang dia lagi di supermarket. Yoi. Nah, itu doang. Itu ada, tapi nggak seasik yang sekarang nih. Iya, yang nggak seasik Snyder sekarang. Terus ini ternyata
Martian the Manhunter sudah ada dari dulu. Iya, Martian the Manhunter itu Dia dia muncul- adalah sebenarnya anggota juga Justice League Yoi. yang warna hijau. Iya, dia anggota Justice League tapi yang sekarang belum. Tapi ternyata Martian the Manhunter itu juga ini bro, juga ada di parlemen. Di parlemen atau di FBI? Oh iya, Gua di, lupa. di kayak bukan FBI, parlemen kayaknya ya. Parlemen. Kayak parlemen kayaknya ya. Yang artinya sebenarnya Martian the Manhunter tuh ya udah ada. udah dari lama udah Iya, ada. udah dari lama. Emang kayak cuma ngeliatin aja dulu. Nah, gitu. itu yang di Justice League versi Joss Whedon nggak ada. Iya, nggak dijelasin juga itu. Iya. Dia bener-bener buta sama sekali itu tentang itu. Makanya gue juga kaget juga sih tentang ada karakter itu. Iya benar, Oke, oke. makanya. Gue setelah lihat itu tuh kayak wah ini bakal keren nih. Ini bakal keren banget, bakal gue tahu masa depannya tuh mau diapain gitu. Iya. Kalau yang film sebelum itu kayak udah menang tuh udah ya udah gitu kayak nggak apa nih kelanjutannya gitu. Udahlah, jadiin Zack Snyder kayak Kevin Feige udah dia Setuju. yang ngatur aja. Setuju. Anda Warner tidak usah ikut-ikut. tidak Anda usah ikut-ikut. Udahlah, mikirin bisnisnya aja. Setuju. Nah, karena udah lama nih bro. Apaan? Oh iya. Nilai lu berapa? Udah lama nih. Nilai lu berapa? Kalau kata gue nih ya. Eksekutif sebelum- produser kita udah ngomong-ngomong Iya, kayak kalau menurut gue nih ya. Tapi sebelum gue nilai kayaknya nilai lu dulu berapa? Oke, nilai gue langsung ya. Iya. Jangan lempar-lempar gitu dong. Kalau nilai gue bagus sih. Bagusnya berapa? Banyak. 9 kalau gue. 9. Hampir lah menyamaratain sama Endgame lah. Infinity War Endgame. sama Endgame lah. Ya setara lah tapi enggak. Karena kan Justice League ini kan masih awal cerita. Iya. Yoi. Nah. Nah kalau buat gue suka rasionya gue suka kotak. Yoi. Dari 10, 9,5. 9,5. Oke, bagus. Keren. Bagus. Oke, kita apresiasi Mari lah ya. Justice League ya. Mari kita tunggu ke depannya. Ya, Keluarga Justice League Ya. dan Martian Manhunter ke depannya gimana? betul. Jangan kelama-lamaan lah. Gila. Ini udah dari film Justice League yang sebelumnya aja udah berapa tahun udah. Sekali 4 tahun. lagi, Warner, Anda harus menyetujui apa kata Zack Snyder mulai sekarang. Iya. Bikinlah film DC 1 tahun sekali gitu. Masa Marvel 2-3 kali. DC. Marvel aja udah masuk phase 5 loh. Iya, DC tuh kayak ngegerak kemana-mana gitu. Ayo dong gitu. Padahal superhero keren-keren loh. Keren-keren. Iya gitu. Gal Gadot, I love you. Nah, Gal Gadot udah tua juga. Tapi Udah, saya tetap bakal. cinta Gal Gadot. Nah. Gal Oke. Gadot. Terima kasih teman-teman review sampai bertemu. Nggak kompak loh. Terima kasih teman-teman review. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan review film selanjutnya. Sampai ketemu lagi minggu depan dan tetap nge-review. Jangan nonton bajakan. Yoi.